Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Bro, kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan array. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman ya. Kita akan menggunakan Neovim. Saya akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Saya akan membuat direktori 109, yaitu array every. Oke, kita akan masuk ke direktori 109. Kita akan clear screen, kita akan buka Neovim-nya. Oke, seperti ini. Kita akan buka sidebar-nya dan kita akan buat file. Pertama kita akan buat file index.html. Nah, kita akan buat lagi folder JS dan file script.js. Oke, kita buat dua file ini ya, basicnya. Oke, kita akan buatkan basic tag HTML. Oke, kita hapus CSS-nya, tidak kita pakai ya. Kita save, ini saya tekan escape. JavaScript-nya kita buka, sidebar-nya kita tutup, kita masuk ke insert mode. Nah, jadi ini ya, kita belajar terkait dengan array every. Nah, array every merupakan sebuah function yang digunakan untuk memastikan elemen pada array tersebut telah lulus tes. Jadi untuk mengecek ya, array yang di dalam array itu ketika kita cek itu bernilai true ataupun bernilai false, jadi lulus tes ataupun tidak. Nah, kita coba dengan cara manual dulu ya, cara lama nih, yang tanpa menggunakan fungsi. Nah, pertama saya akan membuat sebuah variabel namanya numbers. Nah, numbers ini kita akan isi dengan array 1, 2, 3. Nah, sederhana aja ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat variabel untuk hasilnya result sama dengan 0. Nah, kita inisial jangan 0, kita kasih true aja ya. Ini untuk inisial variabelnya. Nah, di sini kita lakukan perulangan dengan menggunakan for. Nah, kita gunakan i sama dengan 0. Nah, kemudian i kurang dari numbers.length. Nah, kemudian kita akan lakukan i++. Nah, di sini kita lakukan untuk pengecekan. Jika, nah kita akan cek jika number dengan indeks i, indeks kan dari 0, kita mulai dari 0. Ini kurang dari sama dengan 0, jadi ini bukan bilangan di atas 0. Nah, kita akan kasih dia resultnya sama dengan false. Jadi kita false-nya false. Oke. Nah, kemudian ini akan kita break. Kalau udah menemukan yang salah, maka udah. Berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Nah, di sini kita akan coba cetak console.log. Kita akan cek resultnya ya. Oke, kita save. Kita akan buka browsernya ya. Ctrl L untuk live servernya. Oke. Kita akan klik kanan, inspect konsol. Nah, lihat ya hasilnya true ya. Berarti semuanya masuk kriteria. Oke, kita buat menyamping seperti ini. 1, 2, 3 masuk ya, semuanya di atas 0. Oke, itu contoh kita menggunakan perulangan. Kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan every. Resultnya akan kita isi lagi dengan menggunakan numbers dot every. Nah, di sini kita tambahkan function. Nah, fungsinya ini kita parameternya adalah e. Nah, di sini baru kita returnkan. Returnkan jika e, nah, karena parameternya e lebih besar daripada 0, nah dia akan returnkan. Nah, di sini kita bisa cetak lagi console.log result. Nah, kalau kita save hasilnya sama ya. Tapi ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, harusnya dengan cara ini lebih simpel. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi, yaitu dengan fungsi arrow yang ada di ES6 ke atas ya.
Nah, caranya kita tinggal tambahkan di sini result sama dengan numbers dot every. Nah, di sini kita tinggal menggunakan langsung parameternya tinggal tambahkan panah seperti ini, kita langsung cek lebih besar dari 0. Sudah begini doang. Kita save, ini lebih pendek lagi dari yang sebelumnya ya. Kita tinggal cetak console.log result. Kita save, hasilnya sama juga. Ini lebih pendek lagi. Jadi panjang, sedang, dan pendek. Ini sudah bisa kita lakukan. Nah, contoh lainnya yang untuk penggunaan every, misalkan kita menggunakan untuk modulus ya, untuk mengecek bilangan ganjil dan bilangan genap. Misalkan kita mau mengubah numbers ini, isinya kita akan isi dengan 1, 3, 5. Jadi kita akan replace nih, caranya seperti ini. Kita langsung definisikan aja. Misalkan saya mau membuat sebuah variabel is. Nah, kita mau mendefinisikan ini genap bukan. Nah, numbers dot every. Nah, kita bisa menggunakan every ya. Kita menggunakan function misalkan ya. Nah, di sini kita parameternya kita akan lakukan pengecekan. Kita tinggal langsung return. Nah, mode 2 sama dengan 0. Nah, ini baru kita akan return kan. Nih ya. Kita akan cek lagi. Console.log is even. Kita save, hasilnya false ya, karena ini bukan bilangan genap 135. Nah, kita sekarang akan coba untuk mengecek bilangan ganjil. Nah, kita let is odd, misalkan kita akan ambil dari numbers dot every. Ini kita buat sebuah function lagi, parameternya Oke, kemudian kita akan gunakan pengecekan return. Kita gunakan mat dot absolute. Kita akan absolutkan mode 2. Nah, kita akan sama dengan 1 seperti ini. Escape, kita save. Nah, ini salah ya, ini kita pakai A, harusnya pakai kita save. Nah, ini bisa kita cetak console dot log, ini kok koma, console dot log. Kita akan is odd nya kita save. Lihat dia bernilai true ya. Nah, ini bernilai, ini ganjil ya, 135, jadi dia bernilai true. Oke, itu kalau misalkan kita menggunakan cara untuk mengecek ganjil dan genap. Nah, kita juga bisa mengecek dengan menggunakan rank. Misalkan saya akan definisikan sebuah rank rank ini isinya akan kita isi dengan minnya. Kita isi 0. Kemudian maxnya kita akan isi dengan 10. Misalkan ini range-nya ya yang kita definisikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang tadi. Misalkan kita buat variabel dulu untuk menampungnya ya. Is in rank. Jadi kita akan cek dari numbers yang tadi. Kemudian kita definisikan every. Nah, kita buat sebuah function, parameternya Nah, ini kita akan return kan. Nah, jika dia nya adalah lebih besar sama dengan this dot, kita akan ambil dari min. Nanti this-nya ini kita definisikan ya. Dan nah, si nya ini lebih kecil sama dengan this dot max. Nah, seperti ini. Nah, range-nya kita definisikan ke sini. Koteng kita R. Range-nya kita masukkan ke sini.
Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan. Nah, kita coba sekarang cetak ya. Console.log is in rank. Kita save. Nah, dia true ya. Karena ini berada di dalam rank. Nah, kita juga bisa dengan mengecek array kosong menggunakan ini juga bisa ya. Kita misalkan mau ngecek let get 0, misalkan saya mau membuat array kosong seperti ini. Kemudian kita akan definisikan every-nya. Di sini kita gunakan fungsi arrow yang tadi ya. Lebih besar dari 0. Kita akan save. Ini harusnya tidak ini ya. Console.log get 0. Kita save, dia bernilai true. Kita coba sekarang coba lagi untuk less than dari 0. Kita akan menggunakan array empty juga. Kita gunakan sini ya, dot every. Nah, kita gunakan fungsi panah ini juga kurang dari 0. nya ya, definisikan dulu kurang dari 0. Kita save, kita akan cek console .log lt 0. Kita save, hasilnya juga true. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tutorial kali ini kita sudah belajar terkait dengan fungsi every di array. Every ya, bentuk penyederhanaan dari sebuah pengecekan apakah sebuah array ini lulus terhadap pengecekan ataupun tidak. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.